Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Sini Wesi Aji. Dan Aji bener kali ini sahabat-sahabat sekalian, karena kami kedatangan tamu nun jauh dari negeri seberang Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Mas Dimas. Nama lengkapnya saya lupa karena ada ilalang-ilangnya begitu. Ya, beliau Mas Dimas ini bukan praktisi supernatural, hampir salah saya. Beliau adalah pecinta budaya, diantaranya pemerhati Tosan Aji, dan beliau juga membawa satu pusaka yang wow pokoknya dah. Monggo kita bro. Tampak dari luar keren ya, lawasan ya, Lawasan. bentuknya lawasan, rangkanya lawasan, bentuk bunton dengan rangkanya dari Timoho, lawasan, dan tampak gayaman Surakarta. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dari kapan ini memiliki ini, Mas? Dari ya kira-kira setahun lah ya. Setahun lah. Hunting dan diberikan sebagai cenderamata oleh teman saya. Cenderamata berarti istimewa dong. Istimewa. Diwariskan atau apa ya? Ya diberikan, dihibahkan sebagai ini teman pecinta Tosan Aji juga yang koleksinya lumayan cukup banyak. Nah, menurut sampean ini apa nih dari ciri wancinya? Kalau dari bentuknya sih mungkin kelihatannya keris standar ya. Mungkin Ki Cokrot bisa lihat ini dapurnya. Ya. Ciri wancinya kita pelajari bersama-sama ya. Kita lihat bersama-sama. Di atas ini ada tikel alis, lalu kemudian di bawahnya ada belumbangan atau pegetan. Ya, terus di tengah ini mungkin kalau di layar nyaris tidak terasa karena memang harus diraba. Diraba di sini ada odo-odo yang menonjol. Nah, odo-odo yang sangat kuat. Nah, seperti ini karakter dan ciri wanci odo-odo yang sangat kuat, pengkuh, tangguh sampai ujung. Ini biasanya disebut brajaguna. Ya. Brajaguna, Brojoguno. Konon ini disebut dengan keris buatan Brojoguno. Tapi kalau dari segi dapurnya sendiri berarti masuknya dari rinciannya Tilam lah ya. Kalau pamornya kita bisa lihat ini ujung gunung. Ya, pamornya ujung gunung. Ini belum diwarang ya, Mas? Belum diwarang. Warangan lawas. Warnanya lawas, belum sempat warangi. Ya, pamornya mungkin kalau pamornya masih deling walaupun belum diwarang, artinya ini warangan tapi warangan lawas, warangan lama. Mungkin nanti kalau diwarang ulang ini nanti akan semakin hitam berpadu dengan garis-garis lurus ke atas, itu namanya ujung gunung. Keren guys. Ujung gunung, Brojoguno. Brojoguno ya. Saya pernah membaca satu literatur, konon katanya Brojoguno itu dari Madura. Saya nggak tahu persisnya, saya belum begitu mendalami, tapi setidaknya ada yang mengatakan dari nama empu ya kalau nggak salah. Brojoguno itu, kalau masalahnya orang kampung saya bilang bukan Brojoguno, Bejeguna. Tadi Bu Sali bilang dari Madura. Sebenarnya kalau yang dari literasi yang saya baca dari disertasinya Pak Teguh Wiwono, dosen isi Arisan, sebenarnya bapaknya Brojoguno itu namanya Brojoguno, emang orang Madura. Oh gitu. Dia Brojoguno, dia punya anak Brojoguno ke Keraton Surakarta, yang akhirnya menghasilkan keris yang tipikal dia buatan Brojoguno itu. Maka saya pernah dengar literasi juga
bahwasanya di era PB, awal-awal PB dulu, Brojogono itu akhirnya diproduksi banyak karena disinyalir persiapan ini menghadapi ekspansi. Pada intinya bahwa kalau kita kembali kepada persoalan empunya ya, si Empu Brojogono berarti, jadi istilah Brojogono itu adalah nama empu ya, yang merupakan terah dari Madura, bapaknya namanya Brojokaryo. Apapun dan bagaimanapun, Empu Brojogono itu akhirnya berkarya di Mataram begitu ya. Betul. Kalau dari sisi kelebihannya, Mas Dimas, karena saya sebagai orang Madura juga sering menyebut kata Bejreguna itu katanya bagus. Bejre ya, nggak tahu apakah semua orang bilang begitu, apa ada yang bilang Brojo, tapi di kampung saya bilang Bejre. Bejre itu bejo. Apa sih yang menjadi kelebihan dari keris Brojogono itu? Kalau dari segi kelebihannya, mungkin kalau dari dapurnya, pamornya biasa dapurnya, cuman keris ini adalah satu-satunya jenis keris yang dulu digunakan untuk menembus baju perang. Minimal itu untuk membuka kunci gembok. Jadi kalau biasanya telik sandi mau masuk mana gitu, biasanya mereka ada Brojogono pakem membuka gembok, dan ini untuk membuka besi. Sama kayak apa yang cipir buat baju ya. Berarti kalau kita melihat dari sisi ini, Brojogono ini fungsinya bukan hanya kepada sisi tuah ya, tetapi juga memang sebagai sebuah senjata untuk mengobrak-abrik benda-benda yang kuat lah gitu ya. Taruhlah itu baju baja, atau mungkin juga apa tadi, gembok atau pintu yang terkunci gitu, itu bisa wow. Tapi jangan dicoba kali ya. Boleh nanti dicoba, tapi janganlah sayang. Ya masuk akal sih pada dasarnya, karena ini kan boleh dikatakan sejenis cipir. Ya penyingkap baju jirah, keris Brojogono atau tombak Brojogono. Memang ada katakanlah bahannya itu 70-80% lebih dititik beratkan ke kualitas baja. Oh, jadi memang mungkin Brojogono ini sengaja dibuat untuk senjata ya, bukan hanya sekedar ageman. Walaupun memang ada pendapat juga dari beberapa ahli tosan aji yang kita perlu hargai, ada juga yang kemudian bersikukuh bahwasanya Bejreguna itu tidak diciptakan untuk menusuk bukan senjata tikam, tetapi memang benar diciptakan, memang benar-benar landep, memang benar-benar tajam untuk mempertajam tuahnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Mungkin walaupun elemen kebanyakan baja, tapi tetap pamornya ada pamornya. Iya, ini masuk tadi ujung gunung ya. Ujung gunung kalau ininya ke tilam ya. Dapurnya tilam, ininya ujung gunung. Ujung gunung itu memiliki filosofi apa kata sampai menuju the mountain. On the top mountain. Maaf. Ini kan ada maaf ada ini. Saya sampaikan aja. Ini untuk ngetes, mohon maaf, bukan mempersoal bukan tidak percaya, mungkin hanya sekedar saja untuk memperlihatkan kepada pemirsa kemungkinan ketajaman dari Jelas. Pada intinya para pemirsa seperti yang dikatakan tadi, tuahnya ada, pakemnya bagus ya, sesuai dengan pakem dan halus sekali, tetapi juga memungkinkan memang bisa buat senjata tajam baju jirah dan untuk bisa menembus baju jirah, walaupun tidak bisa dipungkiri juga untuk mempertajam ioninya. Baik, sisi lain Mas Dimas, sampai sebagai pecinta tosan aji dan yang lainnya, walaupun beliau ini hidup di alam modern dan istri beliau ini dokter, kayaknya nggak nyambung banget gitu ya, tapi saya nggak perlu sebut nama istrinya siapa. Gimana sampean menilai dunia pusaka? Kenapa sampean kok orang yang hidup di alam kuliahan kok demennya karo keris gitu? Karena semodern apapun zaman sekarang, kita nggak akan bisa bikin keris seperti empu zaman dulu, dan ini adalah kearifan lokal yang harus dilestarikan. Kalau sekarang kan zamannya maju tapi peradabannya mundur, buktinya kita nggak bisa bikin keris. Iya juga ya. Tapi kan ada sahabat-sahabat kita yang kuliah di hanya melanjutkan dari yang sudah ada gitu. Terlepas tuahnya seperti apa, tapi pewaris itu ada. Baik, kemudian yang terakhir barangkali Mas Dimas,
Kembali lagi kepada persoalan Brojo Gunung. Mungkin terkait dengan Brojo Gunung ini jenengan bisa memberikan wawasan kepada para pemirsa sekalian. Intinya gini, saya menunggu mendapatkan keris ini butuh waktu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Saya memang sudah dari dulu salah satu keris yang harus saya punya. Incar ya. Yang saya incar saya harus punya adalah keris Brojo Gunung ini. Kalau dilihat mungkin tidak seluk ke apa ya, Sabu Inten atau Sengkelak dan lain-lain, mungkin sederhana sekali. Iya. Cuman karena memang saat dites seng dan aluminium apapun itu bisa tembus. Jadi saya menganggap ini adalah salah satu keris ageman saya dan memang saya senang, salah satu keris yang jadi punya selalu ada di hati saya lah. Jadi idola ya. Jadi idola. Walaupun bentuknya hanya jangan-jangan jadi istri pertama kita kedua ini. jadi Menembus batas. Jadi untuk menembus batin-batin klien saya bisa juga. Wah, sedap. Tendernya juga. Ya, salah satunya Brojo Gunung juga saya juga menyukai, kan ada keris buatan Nisomdo ya. Iya. Ya mungkin tinggal itulah yang Ya Sombro Picokro punya. Siap. Picokro punya. Dan memang keris-keris legendaris ya, keris-keris legendaris. Tapi mohon maaf, ini kalau saya dari sisi bila ya, lepas dari tua dan seperti apa, bilanya keren banget, halus banget buatannya. Jadi kira-kira Tangguh, walaupun Brojo Gunung ya, Tangguh kira-kira masa siapa nih? Ya Mataram PB4 PB4 ya, sesuai dengan masa Brojo Gunung sendiri berkarya di Mataram ya, Mataram setelah Sultan Agung ya. Sudah Surakarta ya? Sudah Surakarta dan Yogyakarta. Baik, terakhir Mas Dimas Kicokro, barangkali ada pesan buat saudara-saudara kita yang mudah-mudahan semuanya bisa Brojo Gunung. Monggo Mas Dimas. Pesan saya, jangan takut untuk melestarikan keris. Gitu ya. Kicokro. Karena keris adalah bagian dari budaya. Dan Ya. budaya Merupakan cermin cermin. jati diri bangsa. Ini jadi guyonan, tetapi kita Guyon serius bahwa bagaimanapun kita guyon santai, tetap berusaha nguri-nguri budaya, karena memang budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Kita menggunakan begini ini bukan sok-sokan, hanya Mas Dimas saja karena baru pulang ngantor. Jadi karena ngantor itu biasanya roto-roto Eropa, jadi rapinya diukur dari luar negeri. Kalau saya rapinya diukur dari lokal. Kalau beliau interlokal, kita masih lokal. Baik, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk senantiasa mencintai budaya, mencintai negeri ini. Apalagi kita tidak bisa berkarya seperti leluhur kita, maka karya yang ada kita rawat. Terima kasih Mas Dimas Kicokro. Ya Bro, Bu Salih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.